Selesai. Ya, kita belajar apa nih pagi hari ini? Komunikasi publik, Pak. Ah, iya. Setuju. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, kita belajar tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, minggu lalu kita belajar tentang komunikasi intrapersonal ya. Sekarang komunikasi interpersonal. Videonya udah belum nih dikumpulin? Udah, Pak. Udah, Pak. Kemarin. Udah, Pak. Saya belum lihat ya, nantilah. Iya, Pak. Ya, kita sampai jam 11 ya, Wiska ya? Iya, Pak. 11 tepat apa 11 berapa? 11.10. 11.10. Iya. Oke. Ya, minggu lalu kita belajar tentang belajar intrapersonal, sekarang interpersonal. Ya, kita belajar tentang komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang melibatkan pihak lain ketika kita berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi ini penting nih. Mengapa penting banget? Karena kita menjadi makhluk sosial yang tentunya kita berinteraksi dengan orang lain. Setidak bisanya kita dalam berkomunikasi pasti akan ada komunikasi yang disampaikan. Walaupun komunikasi itu disampaikan melalui bahasa nonverbal, ya. Tentu, karena kita membutuhkan orang lain. Ya. Komunikasi antar pribadi itu yang kedua pentingnya adalah membantu kita untuk membina hubungan dengan orang lain. Ya. Itu pentingnya komunikasi antar pribadi. Dua itu. Nah, definisi komunikasi antar pribadi. Para ahli ini mendefinisikannya secara berbeda-beda. Ada yang berdasarkan komponen komunikasi. Jadi komunikasi antar pribadi dilihat, diamati dengan mengamati komponen-komponen komunikasi, yaitu bagaimana pesan tersampaikan, bagaimana pesan diterima, bagaimana dampaknya, dan umpan balik yang terjadi. Itu ya. Ini antar pribadi berdasarkan komponen. Sedangkan komunikasi antar pribadi yang didefinisikan berdasarkan hubungan di-adik, hubungan di-adik itu hubungan relasional ya. Jadi komunikasi ini didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan yang dekat dan jelas. Hubungan yang dekat dan jelas. Tidak mungkin ada komunikasi antara dua orang yang bukan komunikasi antar pribadi. Hampir itu tidak ada. Selalu ada hubungan tertentu antara dua orang atau lebih itu. Nah, definisi lainnya adalah bahwa definisi berdasarkan pengembangan, development. Komunikasi antar pribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang intim dan tidak intim. Ya. Sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang intim di sisi ekstrim yang satu dan komunikasi yang tidak intim di sisi ekstrim yang lain. Itu ya definisi komunikasi antar pribadi dari para ahli. Kemudian ya, ketika kita menjalin hubungan antar pribadi, ya, hubungan antar pribadi, ada sesungguhnya terdapat karakteristik ya, karakteristik dari hubungan interpersonal. Hubungan kita dengan orang lain, komunikasi kita dengan orang lain sesungguhnya memiliki dua karakteristik, yaitu bahwa karakter yang pertama adalah
ketika menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan orang lain, maka akan ada tahapan-tahapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah bahwa hubungan antar pribadi di antara dua orang atau lebih itu berbeda dalam keluasan dan kedalamannya. Pergaulan luasnya dan kuantitas dan kualitasnya pada intinya. Gitu. Jadi karakteristik dari hubungan antar pribadi itu seperti itu. Yang pertama dilihat dari bahwa hubungan terjadi dalam beberapa tahap. Yang kedua kuantitas dan kualitas hubungannya. Ya. Nah, De Vito ya, dari penelitiannya di tahun 1986, dari bukunya di tahun 1986, bahwa seseorang untuk menjadi atau menjalin komunikasi sampai ke titik akrab, ya, bahkan sampai ke titik yang paling akhir yaitu pemutusan hubungan, itu melalui beberapa tahapan. Bahwa hubungan terjadi karena adanya tahapan-tahapan. Karena tahapan-tahapan. Yaitu tahapan yang pertama adanya kontak. Bahwa ketika kita memulai berkomunikasi dengan orang lain, selalu ada kontak yang kita rasakan. Karena kontak itu dirasakan melalui panca indera. Kita melihat, kita mendengar, kita menyentuh, itu melalui panca indera. Menurut riset, 4 menit pertama itu menentukan apa kita akan menjalin hubungan dengan orang lain atau tidak. Itu ya. Makanya ketika kita bertemu dengan orang lain, pastikan 4 menit kita itu pertama mengesankan buat orang lain. Jangan jadi orang yang bete buat orang lain. Kita pun akan menilai demikian kepada orang lain gitu loh. Ketika berkenalan dengan orang lain, kita langsung menilai, orang ini sombong banget sih, gitu kan. Padahal 4 menit itu belum menentukan siapa dia sebenarnya. Tetapi kita sudah bisa berani mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Kemudian setelah terjalin adanya kontak, terjalinlah pula keterlibatan. Ya. Di sini tahapnya apa? Yaitu orang sudah mulai bersama, melakukan hobi atau pergi ke suatu tempat bersama. Kita mengikatkan diri kita untuk lebih mengenal orang lain. Dan juga kita mengungkapkan diri, saling mengungkapkan diri. Di minggu sebelumnya kita mempelajari tentang pengungkapan diri. Ya. Kemudian setelah terlibat, ada lagi kita beranjak kepada tahap keakraban. Pada tahap ini kita ada komponen berupa komitmen, ya. Ada komitmen juga keinginan untuk membantu ataupun mengungkapkan rahasia terbesar kita. Nah, pada siapa tuh? Kalau kita sudah mengungkapkan rahasia kita kepada orang lain, itu berarti orang lain itu telah menjadi telah memiliki komunikasi yang akrab dengan kita. Kemudian tahapan selanjutnya adalah yaitu perusakan, yaitu ketika tidak adanya komunikasi di antaranya, saling berdiam diri, ya. Semakin jauh dibatasi oleh jarak dan waktu. Gitu. Nah, apabila tidak terjadi komunikasi, maka terjadilah yang namanya tahapan perusakan. Ya. Makanya betul, ada penelitian begini nih. Beras dimasukkan ke dalam 3 botol. Botol pertama, beras itu diberikan kata-kata yang positif, kata-kata pujian. Ya. Beras unggul, beras hebat, beras canggih, beras bagus, dan lain-lain sebagainya. Di botol kedua, diberikan kata-kata negatif. Beras rusak, beras racun, beras tidak bermutu, beras KW-KW, beras kaleng-kaleng. Pokoknya diberikan kata-kata seperti itu. Yang ketiga, beras dimasukkan ke dalam botol ketiga ini tidak dikatakan apapun, didiemin aja. Maka apa yang terjadi, teman-teman semua?
yang terjadi adalah pada botol pertama, beras tidak mengalami kerusakan, botol kedua ternyata mengalami kerusakan. Nah, betul ya, pada akhirnya kata-kata negatif itu sangat menyesakkan dada dan sangat merusak. Oleh karena itu, ini kalau kita bisa diterapkan kepada manusia, maka ketika misalnya nih, saya mengatakan hal yang buruk kepada Mirza gitu loh. Contoh ya, Mirza kok tidak memperhatikan saya. Kamu mahasiswa yang bodoh. Nah itu kata-kata negatif itu merusak tuh. Merusak ke Mirza. Itu terngiang-ngiang di kepala. Celotehan ucapan seperti itu. Merusak harapan, merusak cita-cita, dan menjadi peristiwa yang traumatis. Apalagi yang itu kan sedianya lebih baik lah. Ada yang lebih kasar lagi kan, yang sambil bentak-bentak, maki-maki gitu, maki-maki sambil bentak-bentak, wah udah di depan umum lagi, wah udah rusaknya berkali-kali lipat. Ternyata ya di botol ketiga, botol yang berisi beras yang tidak diapa-apain itu malah kerusakannya lebih dahsyat lagi. Kenapa? Tidak ya karena didiamkan itu, tidak terjalin komunikasi itu. Ya, artinya memang jangan sampai tuh kita ya kalau kita punya anak ataupun saudara tuh kalau mendiamkan itu bahaya memang. Daya rusaknya lebih dahsyat. Makanya kalau dalam agama Islam, kalau kita bertengkar dengan orang lain, proses mendiamkannya cukup 3 hari. Kita nggak boleh lebih dari 3 hari. Dosa gitu. Dosa. Gitu ya. Contoh hasil penelitian. Yang terakhir adalah tahapan selanjutnya adalah pemutusan. Pemutusan hubungan, pemutusan ikatan. Ikatan perkawinan, ataupun ikatan persahabatan gitu ya. Nah, ada yang saya mau tanya nih. Hubungan kita kepada atasan, Suci, itu hubungan di tahap apa? Gimana Pak? Mohon izin Pak. Hubungan kita dengan atasan. Atasan kerja kita, itu masuk di dalam hubungan tahapan apa? Tahapan keterlibatan mungkin ya Pak ya? Ya, bisa jadi. Karena, tapi yang tepat adalah, ya, kenapa? ya maksudnya karena sama-sama terlibat dalam sebuah proyek misalkan, kalau kerjaan. Tapi lebih tepat gimana Pak? Keakraban masuknya. Karena kita ada komitmen di sana terbentuk. Teman-teman setiap tahun nih, pernah kan membuat itu kontrak kerja kan? Iya. Nah, itu adalah bentuk komitmen. Tahapan komunikasi kita dengan atasan adalah dalam bentuk seperti itu, keakraban ya. Bahkan ada juga yang saling akrab, saling mengungkapkan rahasia terbesarnya masing-masing. Itu ya. Oke. Kemudian, nah kalau kita lihat gambarnya juga ada tanda-tanda panah ya. Kalau panah keluar gitu ke kanan itu kan, itu sebenarnya setiap tahapan menawarkan kesempatan kita untuk keluar dari hubungan. Gitu. Ya, ketika kita melakukan kontak, kita langsung bisa keluar. Ya. Ketika kita melakukan kontak dengan orang lain, kita menanyakan, hai apa kabar? Kemudian kita langsung memutuskan setelah mengucapkan itu, sampai bertemu lagi ya, itu kita langsung keluar dari hubungan itu. Sebatas, cukup dalam tahap itu saja. Kemudian panah vertikal, gitu kan. Panah vertikal itu menandakan perpindahan menuju tahap selanjutnya. Ya. Bisa juga kembali ke tahap sebelumnya. Nah, ada juga panah yang melingkar, yaitu self-reflexive. Itu panah yang kembali ke awal pada tahap yang sama. Ketika kita mau, misal contoh nih, ketika kita bertemu dengan orang, kemudian kontak gitu ya, kita tidak mau melanjutkannya, kita balik lagi ke awal, yaitu menanyakan bagaimana kabarnya, udah terjalin sebatas itu saja. Ketika kita sudah terlibat, kita mau melanjutkan keakraban, oh ternyata tidak terjadi, kita cukup hanya orang yang sebatas mengenal satu sama lain saja sebagai teman kerja gitu kan.
Jadi lingkaran-lingkaran itu, panah yang melingkar itu adalah panah yang cuma sekedar di tahapan itu saja. Baik ya, hubungan antar pribadi menurut De Vito. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah daya tarik antar pribadi. Dalam mengembangkan hubungan, ya salah satu variabel yang penting adalah daya tarik atau atraksi, attraction. Nah, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi daya tarik. Yaitu pertama daya tarik fisik atau kepribadian. Kebanyakan kita nih, pertama kali kita bertemu dengan orang lain, tentu dengan fisiknya terlebih dahulu, ya enggak? Melihat fisiknya dulu. Atau setelah bertemu dengan sejenak, kita juga lebih mengenal kepribadiannya lebih, walaupun cuma kulit ya, kepribadiannya menyenangkan, ceria, gitu kan, ramah. Itu faktor utama yang mempengaruhi daya tarik kita. Nah, umumnya kita itu meletakkan karakteristik positif kepada orang yang kita anggap menarik. Ya, kalau kita melihat nih orangnya ramah, udah kita langsung melekatkan anggapan dia itu orangnya baik. Dan selalu ketika kita nih ada atasan kita ya yang galak banget, langsung udah kita itu melekatkan karakteristik positif kepada dirinya. Ya, jadi daya tarik fisik dan kepribadian selalu menjadi faktor utama yang mempengaruhi hubungan antar pribadi. Oleh karena itu sih saya menyarankan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan, ya, memperhatikan cara kita berpakaian, ya. Cara kita berpakaian yang layak di tempat kerja kita ketika kita menjalin hubungan. Itu menjadi penting karena itu nantinya akan menimbulkan persepsi. Nanti kita belajar tentang persepsi. Faktor utama nih, tampilan kita menjadi faktor utama ya. Tentunya juga kepribadian kita. Makanya minimal nih kalian setidaknya harus harum ya. Maksudnya ya tidak tidak menimbulkan keresahan di lawan komunikasi ketika misal maaf mencium bau badan yang tidak enak dari tubuh kita, gitu kan? Pernah nggak kalian mencium parfumnya atasan kita? Maksudnya pas lewat ya kita nggak, ya pas lewat aja. Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Yes. Sebentar ya. Ya. Nah, itu dia. Daya tarik fisik itu dijaga ya, dijaga. Yang layak, selayaknya saja. Jangan terlalu berlebihan juga ya. Jangan terlalu berlebihan juga. Contoh cara berpakaiannya itu tadi, jangan pakai sendal contohnya kalau lagi ngantor. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau saya melihatnya sekarang sih sudah layak-layak lah cara berpakaian kita di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, tidak lagi banyak yang pakai sendal. Dulu pakai sendal karena kita diidentikan dengan PNS yang lain gitu. Tapi kan ada aturan Kisda kan, kita nggak boleh pakai sendal gitu kan kemana-mana, yang rapi. Kalau di pelayanan malah yang grooming gitu kan, kayak pegawai bank. Yang misalnya Noviko di TPT nih, Noviko nih rambutnya klimis tuh, nggak boleh tuh acak-acakan rambutnya. Harus klimis, pakai pomade. Kemudian jenggot dirapihkan, kumisnya dicukur Ada SE 22-nya itu. SE 22 DJP itu, Direktur Jenderal Pajak ada yang mengatur hal itu.
pegawai yang ditempatkan di TPT. Yang rapih, yang ganteng, yang asik gitu loh. Ya. Kalau kecantikan ataupun kegantengan kan relatif ya, tetapi tampilan fisik masih bisa kita dapat. Ya. Itu dijaga nih, karena itu menentukan kita dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah faktor utama yang mempengaruhi daya tarik adalah kedekatan. Maksudnya itu kedekatan lokasi. Ya. Biasanya kalau kita di tempat kerja itu teman kerja yang satu lantai biasanya akan lebih dekat daripada teman kita yang satu kantor di lantai yang lain. Ya. Bahkan pernah tuh kejadian ya di tempat saya, yaitu memang tidak mengenal siapa tuh fungsional teman-teman pemeriksa, karena nggak berhubungan. Teman-teman fungsional asik dengan pekerjaannya yang berjibun itu, kita juga asik dengan pekerjaan representatif itu gitu loh. Jadi akhirnya ya nggak kenal. Dan kita lebih kenalnya dengan teman-teman satu ruangan, satu lantai. Itu ya. Jadi memang kedekatan lokasi mempengaruhi daya tarik. Kemudian yang mempengaruhi daya tarik lainnya adalah pengukuhan. Kita senantiasa menyukai orang yang mengukuhkan kita, orang yang menghargai kita. Di grup WhatsApp misalnya, kita menampilkan sesuatu kemudian di-like oleh teman kita tentu suka. Ya. Di media sosial kita tentu suka orang-orang yang nge-like kita, orang-orang yang komen kepada kita. Kita suka dengan orang yang nge-share postingan-postingan kita. Itu yang namanya pengukuhan. Ya. Dan kita pun cenderung memberi penghargaan kepada seseorang karena kita memang menyukainya. Kemudian faktor yang lain adalah faktor yang mempengaruhi daya tarik adalah kesamaan. Ini kucing saya nih, ini banget nih dia. Cakarnya gatel. Ya, kesamaan. Bahwa yang mempengaruhi daya tarik adalah kesamaan kita dalam hal apa contohnya? Usia, suku, kebangsaan, karakter fisik, selera gitu kan. Itu. Dan terakhir adalah bahwa yang mempengaruhi daya tarik sifat saling melengkapi, komplementari. Berbeda dengan sebelumnya yang sama gitu ya, ini mah yang berbeda tapi saling melengkapi. Contohnya nih, mahasiswa yang patuh mungkin cocok dengan dosen yang agresif. Tapi mahasiswa yang patuh tidak cocok dengan teman yang agresif. Pria yang introvert biasanya suka sama wanita yang ekstrovert ataupun sebaliknya. Itu ya tentang faktor-faktor daya tarik antar pribadi. Selanjutnya, efektivitas komunikasi. Saya mengomentari judul nih. Efektivitas itu kata tidak baku ya. Kata bakunya adalah efektivitas pakai V, pakai huruf V, bukan F. Ya. Tapi kalau efektif menjadi kata dasar, efektif memang pakai huruf F. Nggak boleh pakai huruf V gitu ya. Itu sudah ini intermezzo. Jadi teman-teman sekalian, komunikasi itu ada yang efektif dan tidak efektif. Kita belajar bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif bisa dilihat dari sudut pandang 3, yaitu humanistis, pragmatis, dan sudut pandang pergaulan. Ya, kita belajar tentang bagaimana nih komunikasi yang efektif dilihat atau ditinjau dari sudut humanistis, bahwa komunikasi akan berjalan efektif jika kita saling terbuka. Jika kita saling terbuka pada saat berinteraksi, kita saling jujur, kita saling mengakui perasaan satu sama lain, gitu kan, dan bertanggung jawab atas keterbukaan itu. Ya, jadi ini harus terbuka. Yang kedua adalah
Komunikasi akan bisa berjalan dengan efektif kalau kita saling empati. Beda dengan simpati ya. Empati itu tingkatan yang lebih tinggi daripada empati. Simpati itu merasakan bagi orang lain. Merasakan untuk orang lain. Seperti dia merasa ikutan sedih gitu kalau ada musibah di temannya. Tapi kalau empati tidak sekedar merasakan kesedihan itu, tapi dia seperti orang yang mengalaminya, seperti orang yang mengalami kesusahan itu. Gitu. Jadi kita benar-benar menjadi orang yang kesusahan itu, sama dengan temannya itu. Dia susah, ikutan sedih, ikutan ya semuanya lah. Pokoknya tidak sekedar sedih saja, tapi dia merasakan hal-hal yang sama seperti orang yang mengalaminya. Itu ya. Nah, untuk kita bisa berempati, maka kita perlu nggak boleh namanya kita mengevaluasi, kita nggak boleh menilai, kita nggak boleh ngejudge, kita nggak boleh menafsirkan, kita nggak boleh mengkritik. Fokusnya tetap pada pemahaman. Kita memahami dia. Gitu. Ya. Jadi makin banyak kita mengenal seseorang, makin banyak kita mengenal orang, makin banyak kita mengenal kawan, maka kita semakin mampu untuk melihat dan merasakan apa yang dirasakannya. Ya. Cobalah, kalau kita mau berempati nih, cobalah kita untuk merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya. Ya. Dari sudut pandangnya, nggak boleh dari sudut pandang kita. Ya. Jadi dari sudut pandang kita. Nah, contohnya apa sih? Ya, sudah tahu memang perbuatan itu salah gitu ya. Misalnya ada teman kita nauzubillah min dzalik mau bunuh diri tapi nggak jadi gitu ya. Cuman mengungkapkan niat bunuh diri. Kita berempati tentang kesusahannya. Ya. Tetapi jangan ngejudge dulu nih. Jangan ngejudge dulu bahwa perbuatan bunuh diri itu salah. Tetapi kita coba turut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita itu dari sudut pandangnya. Dia mengalami kesedihan, coba kita ikut merasakan kesedihannya itu, gitu kan. Dan dengan empati itulah sebenarnya kita bisa menjadi jalan untuk menasihati dirinya. Baik, komunikasi yang efektif akan terjadi juga apabila kita punya sikap mendukung, supportiveness, ya, supportiveness. Jadi mendukungnya itu spontan, nggak bukan pura-pura, gitu. Kita juga kita tidak membela diri, kita tidak merasa terancam, gitu. Pokoknya kita mendukung semua apa yang dia lakukan. Itu sikap mendukung. Ya. Kemudian komunikasi akan berjalan efektif jika kita juga memiliki sikap positiveness. Ya. Maksudnya apa sih? Bahwa kita ya menyatakan sikap positif, sikap kita itu positif kepada dia dan secara positif mendorong orang yang menjadi lawan interaksi kita. Sikap kita positif dan juga ada dorongan buat dia untuk bersikap positif. Jadi itu akan terjalin komunikasi yang efektif. Tapi kalau kita adanya negatif mulu gitu kepada dirinya dan kita menanggapi komunikasi yang dia berikan kepada kita dengan sikap sinis, sikap yang meremehkan, maka tidak akan terjalin komunikasi yang efektif. Dan tentunya komunikasi akan bisa berjalan efektif bila dipandang secara humanistis adalah jika antara saya dan dia gitu memiliki kesetaraan. Kesetaraan maksudnya apa sih? Bukan berarti kita menolak yang adanya orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, orang pandai ataupun tidak pandai gitu. Tetap perbedaan itu ada. Perbedaan itu mesti gitu ya. Tetapi yang dimaksud kesetaraan itu adalah suasananya. Maksudnya apa? Sama-sama bernilai. Kita tidak menganggap dia remeh, dia juga tidak menganggap kita remeh. Itulah yang dinamakan adanya kesetaraan atau equality. Dan yakinlah, maka akan terjadi komunikasi yang efektif. Ketika
ketika kita berbicara dengan satpam, pas satpam ya, atau ketika kita berbicara dengan CS, OB gitu. Kita kan ngobrol biasa saja, nanyain kabar, kemudian bagaimana perjalanannya, ngobrol, gitu kan. Nah, kita beda pangkat ya, dia CS, kita pekerja gitu, pegawai tetap gitu, dia pegawai tidak tetap gitu ya. Nah, tapi kan ada suasana kesetaraan bahwa saya menghargai dia sebagai lawan bicara saya dan dia pun menghargai saya sebagai lawan bicaranya gitu. Nah, ini kesetaraan kalau sudah terjadi demikian, maka akan terjadi komunikasi yang efektif. Itu ya, dilihat dari sudut pandang yang humanistis. Ada juga nih, komunikasi akan berjalan efektif dipandang sudut yang pragmatis. Pragmatis itu apa sih? Pragmatis ya? Pragmatis apa nih? Melda Rosanti. Melda coba. Iya, Pak. Pragmatis itu apa? Pragmatis itu lebih ke praktiknya, Pak. Yang tadi kan kayak karakternya. Pragmatis mungkin ke sikap dan perlakuannya secara praktik dalam berkomunikasi. Oke, ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau kita lihat nih, pragmatis itu apa sih ya? Kalau kita lihat nih. Bentar. Suci mau ngomong apa, Suci? Hampir sama sih, Pak. Intinya lebih kepada praktiknya, terus cenderung apa ya, pembentukan orang berpikir bahwa bentuk komunikasi. Ya, pragmatis itu praktis ya. Praktis dan berguna bagi umum. Ya, itu kata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bersifat praktis dan berguna bagi umum. Jadi komunikasi akan berjalan efektif bila ditinjau dari segi kepraktisannya adalah jika kita memiliki kepercayaan diri. Ya. Komunikasi itu akan efektif jika kita memiliki kepercayaan diri. Ya. Bisa nggak nih kita berkomunikasi ini dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, ya? Enggak, ada yang nggak bisa ngomong di depan publik, ya enggak. Berdiri saja udah membuat gemetar, ya. Membuat apa namanya, nggak bisa tidur, mules perutnya, pengennya lari sudah. Gitu. Tapi tuntutan untuk itu ada, gitu. Sehingga mau tidak mau dia harus harus melakukan itu. Saya mulai public speaking itu pada saat menjadi mahasiswa. Ya. Pada saat saya menjadi mahasiswa tingkat pertama, kelas 1 di semester 1, saya ditunjuk sebagai ketua kelas. Dan saya ada kultum tuh, ada kultum. Kultum tahu kultum? Ya, ada kultum tuh ya. Jadi saya disuruh ada giliran kultum tuh. Akhirnya saya kultum dah. Itu nyontek. Saya dari buletin Jumat ya. Buletin Jumat saya pelajari semalamnya, kemudian saya kultum. Ya, itu juga bikin saya deg-deg juga gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya sudah terbiasa. Ada yang ini yang masih ngomong deg-deg. Ada yang masih gemetar untuk berbicara di depan umum. Biasanya yang punya akun YouTube mah enggak ya. Kalau jadi YouTuber mah sudah enggak ini. Halo guys, saya ada di tempat ngopi nih. Kalian ada di mana, lagi ngapain? Gitu ya, YouTuber. Itu komunikasi akan berjalan efektif kalau kita punya rasa percaya diri itu. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Nanti saya akan bagi tautannya ya. Ingatin saya, Yusrika ya.
kepada saya, Yuliska ya, ingetin saya. Ya, Pak. Yuliska Banuwati. Nah. Ya, jadi kalau kita percaya diri, tidak gugup dan canggung. Dan lainnya adalah komunikasi akan berjalan efektif kalau kita ada kebersatuan. Ya. Maksudnya apa? Yaitu penggabungan antara pembicara dan pendengar. Terciptanya rasa kebersamaan, terciptanya rasa kesatuan. Ya. Adanya minat dari kita, adanya minat tentang adanya perhatian dari kita, itu akan terjalin efektif. Komunikasi akan terjalin efektif kalau kita menunjukkan rasa perhatian kita. Jadi ketika ada yang ngajak ngomong, mata kita meleng melihat HP, itu berarti tidak efektif tuh komunikasinya. Karena tidak menunjukkan keberpihakan atau pemberian perhatian. Yang ketiga, bahwa komunikasi akan berjalan efektif ditinjau dari sudut pandang pragmatis, ditinjau dari sudut pandang praktis atau berguna buat umum adalah ketika ada manajemen interaksi. Maksudnya apa sih? Tidak ada nih salah satu dari pihak yang berkomunikasi rasa diabaikan, ya, atau merasa lebih penting, tidak ada. Kalau saja ada rasa itu, maka yakinlah itu nanti akan terjadi komunikasi yang tidak efektif. Ya. Terjadi komunikasi yang seperti itu. Yang keempat, komunikasi akan berjalan efektif jika ada daya ekspresi. Apa sih daya ekspresi itu? Yaitu keterlibatan rasa tulus dalam berkomunikasi. Kita tulus berkomunikasi dengan orang itu gitu loh. Tidak tulus dan atau tidak tulus itu akan terlihat kok sebenarnya ya dari gestur tubuh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Ketulusan itu ditampakkan dengan apa? Ya dengan menanggapinya, berperan serta tidak sekadar menjadi penonton gitu. Jadi tidak diam aja. Ya, itulah. Nah, jadi komunikasi akan berjalan efektif jika kita juga ekspresif. Ya, tidak juga hanya sebagai pendiam saja. Yang kelima, ya, dilihat dari sudut pandang pragmatisnya adalah komunikasi berjalan efektif jika kita berorientasi kepada pihak lain. Kita memberikan umpan balik, ya. Memberikan umpan balik, memperhatikan umpan balik dari dianya juga. Itu ya, memberikan umpan balik dan memperhatikan umpan balik dari pihak lawan komunikasi kita. Itu ya. Kemudian komunikasi akan berjalan efektif jika adanya pergaulan sosial dan kesetaraan. Ini sebenarnya menganut prinsip begini nih, bahwa komunikasi itu akan berjalan efektif didasarkan pada model ekonomi, yaitu untung dan rugi, imbalan dan biaya. Ya. Ini dicetuskan oleh Kelly dan Thibault, ya, bahwa suatu hubungan akan terjalin menjadi sebuah kemitraan apabila ada imbalan dan biaya yang saling dipertukarkan, gitu ya. Jadi teori ini mengatakan nih bahwa jika kita mengembangkan hubungan dan manfaatnya lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan, maka kita akan menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan rasa aman, penerimaan sosial, dan keuntungan materi atau status lainnya. Nah, saya mau tanya nih, Rodian Mokhtar, adakah komunikasi yang terjalin dengan sudut pandang pergaulan sosial dan kesetaraan ini? Komunikasi yang terjalin melihat untung dan rugi. Adakah seperti ini? Hubungan, maksudnya dalam pergaulan saya, Pak? Ya,
Tidak melihat orang lain aja. Ada sih, Pak. Contohnya apa? Apa ya? Ya udah, Siti salah, coba ada. Apa? Siap Hubungan hadir, Pak. apa? Misalnya pada hubungan bisnis, Pak, seseorang menjalin hubungan yang baik atau komunikasi yang baik dengan yang lain karena ada maksud dan tujuan tertentu di bidang ekonomi, misalnya untuk menjalin kerjasama agar lancar, maka kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, misalnya begitu, Pak. Ya betul, Siti salah, terima kasih. Ya itu ya, hubungan bisnis adalah termasuk dalam komunikasi efektif seperti itu, ya, yang dipandang dari pergaulan sosial dan kesetaraan, menganut teori untung dan rugi, ya, menganut teori untung dan rugi. Hubungan bisnis seperti itu. Ojek online, kita pesan GoFood, terjadilah komunikasi yang didasarkan oleh hubungan timbal balik seperti ini. Ya. Tapi kalau hubungan untung dan rugi yang diterapkan pada hubungan personal, itu yang bisa berbahaya. Ya. Bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Contohnya nih, saya tidak mau menerima tamu kalau tamunya itu tidak menguntungkan saya. Ada yang tok. Wah, siapa tuh? Pak Anton. Waduh, mau ngutang lagi nih. Enggak, saya nggak mau, gitu kan. Nah, itu contoh. Itu nggak bisa tuh seperti itu, diterapkan ini. Atau kita berhubungan dengan orang lain karena dia pejabat, gitu kan. Ditempel terus, supaya dia bisa mengangkat kita dalam karir kita, gitu kan. Itu akan ketahuan sih, akan ketahuan secara masing-masing pribadi pun akan ketahuan gitu, tulus atau tidaknya ketika kita berhubungan seperti itu. Kalau kita menang untung dan rugi, ya udah, terjadinya tuh ya akan terlihat ya, akan terlihat. Itu ya. Baik, lanjut. Nah, kita belajar kemudian tentang persepsi nih. Ya, tentang persepsi. Jadi maksudnya apa sih persepsi ini? Ya, persepsi adalah proses kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus. Stimulus itu apa sih? Rangsangan, dorongan yang mempengaruhi indera kita. Jadi ini memang persepsi itu tidak bisa kita lepaskan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kita selalu mempunyai sakwa sangka. Ya. Kita selalu mempunyai praduga, ya. Dugaan terhadap pihak yang berkomunikasi dengan kita. Gitu. Nah, itulah yang namanya persepsi. Kalau di kita mah, kalau dalam ajaran agama Islam kan disebutkan ya, nggak boleh berburuk sangka, karena berburuk sangka itu suudzon itu adalah dosa gitu. Nah, kita ya tidak bisa dimungkiri bahwa kita memiliki persepsi ketika kita menjalin komunikasi dengan pihak lain. Masalahnya ini adalah persepsinya itu bagus atau bagaimana gitu ya. Karena persepsi itu nanti akan menentukan cara kita berkomunikasi kepada pihak lain. Karena kita sudah memiliki dugaan di awal di dalam benak kita. Nah, bagaimana sih persepsi itu terbentuk di benak kita itu? Ya, awalnya dari mana gitu? Yaitu yang pertama dari adanya stimulasi alat indera kita, stimulasi panca indera kita. Terjadinya stimulasi panca indera kita. Nih, misalnya nih, ya, Yusrika bilang kepada saya, ya, melalui Zoom contohnya, atau video call, bahwa Pak besok akan diadakan kelas
Kami harus menyiapkan apa saja gitu kan. Nah, yang timbul dari komunikasi ini adalah apa? Yuliska mengeluarkan pesan, memberikan pesan kepada saya dalam bentuk apa? Suara. Suara itulah yang direkam oleh yang diterima oleh telinga kita, indera pendengaran kita. Dari indera pendengaran kita itulah kemudian terjadilah persepsi. Mulainya tuh dari alat indera kita. Bisa mata, bisa telinga, gitu loh. Kemudian setelah alat indera kita itu terangsang, alat indera kita itu terstimulus, gitu loh, maka kita beralih kepada tahap kedua, yaitu pengaturan alat indera. Rangsangan terhadap alat indera yang diatur. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita mendengarkan adanya informasi itu yang diterima oleh alat indera kita, maka alat indera kita itu diatur berdasarkan prinsip apa? Yaitu kedekatan atau proximity, proximitas, kemiripan. Kemiripan. Bahwa contohnya lagi ya, misalnya nih, ketika saya berkomunikasi dengan Yuliska Banowati, gitu kan, saya melihat gestur Yuliska, kemudian saya mempersepsikan, persepsi itu timbul dari alat indera saya, kemudian saya akan mencari, biasanya seperti ini, kemiripan dengan siapa, gitu kan. Seperti itu. Kalian pun ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika alat indera kalian terstimulus, maka kemudian kalian akan mencari ya, kemiripan dari lawan bicara kita dengan siapa yang pernah kalian kenal. Atau juga nih ya, di tahap kedua ini, selain kemiripan adalah kelengkapan ataupun klausul ya, klausul. Maksudnya apa sih? Ketika misalnya Yuliska memberitahukan kepada kita ya, kepada saya nih, Yuliska kamu ada di mana? Saya ada di Gatot Subroto. Saya langsung berasumsi, ya. Saya langsung melengkapi persepsi saya bahwa Yuliska berada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Padahal dia pada kenyataannya ada di halte depan Polda Metro Jaya. Itulah yang namanya kelengkapan. Melengkapi informasi yang disampaikan oleh penerima pesan. Padahal itu baru persepsi, belum dinyatakan dengan betul oleh lawan bicara kita. Ya. Kemudian barulah tahap berikutnya penafsiran ataupun evaluasi. Ya. Jadi dari tahap itulah persepsi itu timbul. Ya. Bahwa ketika keberadaan Yuliska di Gatot Subroto itu, dalam persepsi kita bahwa Yuliska sedang ada di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak sedang bekerja, itu kan. Padahal Yuliska dalam kenyataannya ada di depan halte Gatot Subroto, halte Polda Metro Jaya untuk pergi kemana? Pergi ke Dupan, pergi liburan, gitu kan. Jam kerja pergi ke Dupan. Nah itulah timbul persepsi ya, timbul persepsi dari komunikasi. Ya. Terjadi rangsangan alat indera kita, kemudian mencari kemiripan ataupun kelengkapan informasi yang diatur oleh benak-benak kita, di dalam benak kita, kemudian baru kita menafsirkan sendiri. Itulah yang namanya persepsi. Itu ya prosesnya. Nah, pada dasarnya persepsi itu ada banyak proses yang mempengaruhinya. Apa saja sih? Yaitu yang pertama tentang teori kepribadian implisit. Maksudnya apa nih teori kepribadian implisit itu? Bahwa ini nih, sistem aturan yang mengatakan kepada kita mana karakteristik yang sesuai untuk karakteristik yang lain. Kita tuh selalu berasumsi demikian nih. Kita percaya seseorang memiliki
kualitas yang positif. Kita juga dengan itu menyimpulkan dirinya juga positif. Contohnya, saya melihat bahwa Agni punya ini apa namanya? Saya berpikiran bahwa Agni adalah orang yang cerdas. Maka saya pun akan melihat bahwa dia itu adalah orang yang baik. Itu contohnya. Jadi kita anggap dia memiliki sifat positif secara keseluruhan. Padahal itu baru persepsi. Itulah yang namanya teori kepribadian implisit. Contohnya nih, misalnya nih, kita bertemu dengan orang yang baru keluar dari penjara itu kemarin. Kita langsung menganggap dirinya adalah orang buruk yang karena dia pernah di penjara. Dan kita langsung berasumsi bahwa dia itu buruk semua. Padahal cuma satu keburukan yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan sehingga dia di penjara itu. Inilah yang namanya teori kepribadian implisit. Teori kepribadian implisit ini yang akan mempengaruhi persepsi kita kepada orang lain. Ataupun yang kedua adalah tentang ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Misalnya nih, kita ini lagi mau gabung dengan kelompok musik gitu ya di kampus gitu. Kemudian dan kita langsung ngejudge nih, wah mau nggak ya band itu nerima saya ya? Kayaknya nggak mau deh. Nah, biasanya itu akan terbukti benar. Kali kita akan melakukan tindakan tertentu yang menyebabkan kelompok tersebut tidak mau menerima kita. Jadi kita langsung ketika kita langsung berasumsi bahwa kelompok itu tidak mau menerima kita langsung membuat sebuah tindakan yang menyebabkan kelompok itu pasti tidak akan menerima kita. Inilah ya yang namanya ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Yang ketiga, bahwa yang mempengaruhi persepsi adalah aksentuasi perseptual. Apa sih? Nah, kalau kita melihat orang yang kita sukai itu cantik misalnya, ya, maka dia teman kita yang kita anggap sebagai orang yang cantik itu, maka dia pasti lebih baik daripada orang yang tidak kita sukai. Contohnya misalnya nih, A dan B ya, A dan B. Begini aja deh, ini apa namanya, Prabowo dan Jokowi misalnya. Prabowo dan Jokowi ya. Pada waktu pemilihan presiden kemarin itu, bagi orang yang kita menyukai Jokowi, ya, maka kita akan merasa bahwa Jokowi itu lebih pandai daripada Prabowo. Begitupun sebaliknya, ketika kita menyukai Prabowo, maka kita akan mempunyai persepsi bahwa Prabowo itu lebih baik daripada Jokowi. Nah, inilah yang namanya aksentuasi perseptual. Itulah yang namanya persepsi. Itulah yang namanya faktor utama aksentuasi perseptual yang mempengaruhi persepsi. Ada lagi faktor utama yang mempengaruhi persepsi adalah primasi resensi. Maksudnya apa? Bahwa kita cenderung menggunakan informasi yang datang lebih dahulu untuk mendapatkan gambaran umum. Ya, contohnya nih, kita mendapatkan informasi tentang bagusnya STAN, ya, PKM STAN, gitu. Dan itu memang betul bagus memang. Dan itu menjadi informasi yang awal yang kita temukan. Gitu. Bagusnya STAN adalah sekolahnya gratis dan langsung ditempatkan. Itu informasi awalnya. Dan itu informasi bagus. Lalu kita menyampingkan informasi-informasi berikutnya yang memang kurang bagus. Ya. Informasi yang datang belakangan baru digunakan untuk yang lebih spesifik. Itu ya. Jadi faktor persepsi primasi resensi. Menggunakan informasi yang datang lebih dulu sebagai gambaran umum. Kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi adalah konsistensi. Ya. Konsistensi. Artinya apa?
ketika kita menyukai si A, maka kita selalu berharap bahwa A juga menyukai kita. Ya. Padahal tidak harus demikian ya. Kita persepsinya tinggi, menganggap lawan kita menyukai kita, ternyata tidak gitu. Nah ini konsistensi. Jadi mempunyai kecenderungan yang kuat bahwa orang yang kita sukai harus juga menyukai kita. Itu tidak mesti demikian pada kenyataannya. Kemudian yang mempengaruhi persepsi lainnya adalah adanya stereotip atau stigma ya. Stigma tentang agama, stigma tentang suku, stigma tentang bangsa, penjahat, miskin, guru, dan lain-lainnya. Itulah yang selalu mempengaruhi persepsi kita. Mulai dari teori kepribadian implisit, ramalan, aksentuasi perseptual, primasi esensi, konsistensi, dan stigma. Ya, selanjutnya. Nah, ini dia, membuat persepsi lebih akurat. Jadi ini teman-teman semua ya, ketika kita menjalin komunikasi, menjalin hubungan, maka efektivitas komunikasi itu, efektivitas hubungan itu bergantung sebagian besarnya pada keakuratan persepsi itu. Ya enggak? Ketika kita nih bekerja dengan atasan kita, ya, maka komunikasi kita, hubungan kita itu tergantung sekali dengan akurat enggak nih persepsi kita terhadap atasan itu. Ya. Kalau tidak akurat bisa bahaya. Bahayanya apa? Ya nanti yang nggak komunikasinya tidak terjalin dengan efektif. Kita selalu memiliki persepsi yang salah terus kepada atasan kita. Atasan kita pemalas, atasan kita tidak mau mengambil resiko, gitu loh. Atasan kita menganggap atasan kita sebagai orang yang mementingkan dirinya sendiri, gitu. Padahal itu cuma persepsi. Yang karena apa? Karena kita tidak berkomunikasi dengan baik kepada atasan kita. Gitu. Oleh karena itu, untuk mengetahui ya. Oleh karena itu, untuk menjaga keakuratan terhadap persepsi itu, kita harus melakukan dua cara ya. Yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Artinya apa? Kita perlu mencari banyak informasi ya terhadap lawan komunikasi kita. Supaya apa? Supaya persepsi kita akurat. Dan untuk mencari informasi sekarang sudah bisa dilakukan oleh kita dengan mudah ya. Sekarang via googling, via apalagi media sosial bisa terlacak tuh, informasi itu. Dan kalian juga bisa melihat keakuratan persepsi kalian terhadap saya dengan menjaga keakuratannya dengan apa? Dengan mencari informasi tentang saya di blog saya, di internet. Itu ya. Kemudian hal lainnya adalah dengan cara meningkatkan akurasi persepsi. Yang pertama tadi mengurangi ketidakpastian, yang kedua adalah meningkatkan akurasi persepsi. Contohnya adalah dengan mencari berbagai petunjuk, merumuskan hipotesis. Hipotesis berdasarkan pengamatan kita maksudnya. Dan menguji pengamatan itu berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Tapi ingat, nggak boleh menarik kesimpulan terlebih dahulu. Jangan buru-buru menarik kesimpulan. Karena apa? Seringkali nih persepsi kita ketika salah kita jadi menyesal ya. Jadi menyesal.
teman-teman kan nanti akan jadi atasan ya, akan jadi atasan. Juga demikian kepada bawahan. Kita berusaha untuk meningkatkan akurasi persepsi kita kepada bawahan kita dengan cara apa? Mencari informasi terhadap kepada bawahan itu gitu. Informasi bawahan itu kita cari informasi sebanyak-banyaknya dari temennya kayak, dari mantan atasannya yang dulu kayak, atau bagaimana. Ya. Jadi kemudian janganlah menganggap orang lain seperti Anda. Sadarilah manusia itu beragam, masing-masing dari kita itu adalah unik. Itu ya. Dan waspada terhadap bias kita sendiri. Maksudnya apa sih? Tidak menerima sesuatu yang positif dari orang yang tidak kita sukai. Gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang positif dari orang yang kita benci, kita selalu menyalahkannya. Pokoknya semua dari dirinya salah. Itu kan bias. Ya. Itu ya, teman-teman semua. Itu nanti dua hal itulah, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan akurasi persepsi, adalah dua cara untuk membuat akurasi kita terhadap persepsi menjadi lebih valid. Ya. Karena apa? Itu menentukan efektivitas komunikasi kita. Ingat, pesannya adalah jangan suuzon, itu aja. Ya. Positif saja. Positif saja. Baik, selanjutnya. Nah, mendengarkan. Jadi nih ya, mendengarkan itu merupakan aktivitas komunikasi yang paling penting. Kebanyakan dari kita memang buruk dalam mendengarkan. Karena memang ketika kita mendengarkan butuh waktu dan energi. Ya. Butuh waktu dan energi. Tidak semua bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Mendengarkan juga tidak hanya terbatas pada kata-kata, tapi juga mendengarkan intonasinya, mendengarkan volume suaranya bagaimana. Itu butuh waktu dan energi. Makanya memang tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, beberapa hambatan dalam mendengarkan efektif adalah bahwa kita seringkali sibuk dengan diri kita sendiri. Kita seringkali sibuk dengan masalah eksternal yang tidak relevan dengan interaksi kita. Contohnya nih, ketika kita lagi berkomunikasi ada dering handphone, kemudian kita langsung melihat ke handphonenya. Ya, melihat ke handphonenya. Sibuk dengan hal-hal dari luar itu. Kemudian hambatan yang lainnya ketika kita mendengarkan secara efektif adalah asimilasi, yaitu kecenderungan kita untuk merekonstruksi pesan, ya, sehingga sesuai dengan sikap kita, prasangka kita, kebutuhan dan nilai kita sendiri. Nah, atau hambatan dalam mendengarkan efektif adalah faktor kawan atau lawan gitu. Jika kita menganggap teman itu pandai, maka jika menganggap teman kita tidak pandai, maka kita akan sulit tuh mendengarkan teman kita secara objektif gitu. Sebaliknya kalau kita mendengarkan kawan karib kita bicara, kita langsung langsung on gitu ya. Tapi kalau orang lain, apalagi kita langsung ada persepsi tidak pandai, gitu, maka kita sulit mendengarkan itu. Kemudian hambatan lain dalam mendengarkan secara efektif adalah seringkali kita tidak mendengar apa yang sebenarnya dikatakan, dan sebaliknya mendengar apa yang kita harapkan. Pokoknya kalau hal-hal yang benar-benar kita harapkan baru kita dengar. Tapi kalau yang tidak kita sukai, kita tidak dengar. Ini ya, makanya itulah hambatan dalam mendengarkan secara efektif. Memang sih, mendengarkan secara efektif itu tidak mudah. Karena kita mendengarkan dengan alasan dan tujuan yang berbeda.
Oleh karenanya kita perlu tuh prinsip yang berbeda pula dari situasi ke situasi yang lain. Nah, ada 4 dimensi mendengarkan secara efektif. Yang pertama adalah berpartisipasi dan pasif. Maksudnya apa nih? Artinya ketika kita mendengarkan, maka kita secara fisik dan mental ikut juga terlibat. Contohnya ya, ketika ada teman kita ngomong, posisi badan kita langsung mendorong ke depan, gitu. Langsung tegak, dorong ke depan, nggak nyampe di kursi, terus seperti kayak orang bermalas-malasan. Gitu. Itu ya, mendengarkan secara efektif dengan berpartisipasi. Kalau pasif apa mendengarkan secara pasif? Maksudnya mendengarkan tanpa berbicara, gitu. Tanpa mengalihkan pembicaraan dengan cara-cara nonverbal. Ya, artinya ketika ada teman kita ngomong, kita jangan melamun tuh. Ya. Itu contohnya. Itu yang namanya mendengarkan pasif. Kemudian mendengarkan objektif, ya, dan empatik. Ya. Jadi kita melakukan dialog dengan teman kita itu yang lagi curhat kepada kita, bukan monolog. Pahami perlakuan dia sebagai pembicara yang baik, pembicara yang setara gitu, dan jangan menganggap remeh. Kemudian mendengarkan tanpa menilai dan secara kritis. Jadi itu yang nggak usah kita ngejudge duluan, nggak usah kita ngejudge gitu, nggak usah ngejudge, oh emang kamu salah. Kita udah dengarkan aja dulu. Makanya hebat betul kalau ada teman kita yang mau mendengarkan curhatan kita dan dia dengan empatinya ikut terlibat. Kita harusnya berterima kasih kepada kawan-kawan seperti itu. Yang keempat, mendengarkan secara efektif itu di dimensi keempat adalah dangkal dan dalam. Mendengarkan secara dangkal dan dalam. Maksudnya apa? Dalam mendengarkan, ya kita harus PK ya, PK. PK itu bahasanya itu biasa diucapkan, dilafalkan dengan PK. Kita harus PK terhadap dirinya gitu. Kita harus PK, kemudian memusatkan perhatian dengan kepada kata-kata dan gestur tubuhnya gitu loh. Supaya kita apa? Supaya kita bisa memahami makna dan artinya. Itu ya. Selain mendengarkan secara efektif, kita juga ada tuh yang namanya mendengarkan aktif. Kita juga melakukan konfirmasi. Kemudian apa lagi? Akseptansi ya terhadap perasaan, penerimaan terhadap perasaan. Gitu. Menerima perasaan dirinya. Ya. Akseptasi. Kemudian juga menggali perasaan dan pemikirannya. Jadi kita tuh mendengarkan secara aktif, tidak hanya diam saja. Kemudian juga ada umpan balik. Umpan balik. Kita bicara sama dia, maksudnya ketika dia teman lawan bicara kita itu bicara, kemudian kita memberikan umpan balik dengan segera. Kita juga jujur, nggak boleh ada dusta. Kita juga harus patut dan jelas, baik isinya maupun maknanya. Itu ya teman-teman semua. Kemudian kita belajar kalau manajemen konflik, silakan dibaca sendiri saja. Ini sudah jam 10.50, silakan kalau ada yang bertanya. Izin, Pak. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Siapa namanya nih? Mirza, Pak. Bentar. Mirza ya. Mirza Ya, minggu Pak. lalu udah ini belum bertanya belum? Belum, Pak. Belum ya, silakan Mirza. Ya. Jadi ini saya mau bertanya mengenai itu, Pak. Jadi Indonesia ini kan
suku budaya kan beragam, Pak. Kita kan di Ya. DCP kan juga banyak dari orang-orang dari berbagai pulau, berbagai daerah. Nah, di sini yang saya tanyakan itu seringkali berbagai daerah itu beda cara penangkapan, cara berkomunikasi itu berbeda, Pak. Jadi ada yang misalnya orangnya itu to the point, terus ada yang emang dia itu istilah Jawanya ewuh gitu, kayak nggak enakan gitu kan ada, Pak. Nah, gitu kan kadang kan kalau misalnya itu ditemukan tuh kadang kalau bertemu itu komunikasinya kadang kurang efektif, Pak. Jadi kayak ada yang misalnya ada yang baper atau gimana gitu, Pak. Misalnya kurang bisa menerima omongan dari orang lain tersebut gitu. Nah, yang saya tanyakan itu kalau misalnya ada kasus seperti itu sebagai yang diomongin misalnya, Pak, lebih baik kita ngomong bahwa saya tidak nyaman dengan cara bicara kamu, ataupun kita sebagai orangnya itu kayak kita harus logowo dengan oh ya ini kan salah satu keberagaman, jadi kita harus menghormati seperti itu, Pak. Yang baiknya kita lakukan itu kayak gimana, Pak? Ya, Karena ya, itu ya. ya. Terima kasih, Mirza. Ya, Pak. Kalau kita sudah berhubungan dengan orang itu pada tahap keakraban, pada titik keakraban, kamu boleh bicara seperti itu langsung to the point. Saya nggak suka cara bicara kamu seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Kamu harus menilai dulu level kamu di tahapan mana ketika kita bicara terhadap lawan bicara kamu itu. Apakah cuma sebatas kontak ataupun sebatas apa tuh? Di atas kontak apa tuh? Terlibatan, Saya- terlibatan, Keterlibatan. Pak. Oh iya, keterlibatan Terus keakraban, atau Pak. keakraban, gitu. Iya. Ya enggak? Atau pemutusan. Ya, itu kamu harus ingat dulu nih. Ketika kamu sudah di level keakraban, kamu boleh ngomong seperti itu. Ya. Kamu ngomongnya gitu amat sih, jangan keras-keras dong, gitu kan? Karena sudah saling terbuka gitu loh. Tapi kalau cuma sebatas kontak ataupun sebatas apa tuh namanya tuh? Keterlibatan. Keterlibatan gitu. Keterlibatan. Ya, kamu harus memaklumi. Oh. Ya. Kamu harus memaklumi itu. Dan kita sudah belajar tentang budaya Nusantara dan pengembangan kepribadiannya. Dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, kita mempelajari tuh hal-hal yang tabu di masing-masing suku. Ya. Hal-hal yang tabu. Ada materinya hal-hal yang tabu di masing-masing suku. Ada sebuah ucapan yang dirasa biasa saja buat suku itu, tapi buat di suku lain itu sebuah hal yang tidak sopan. Ya. Dan kita mempelajari itu supaya apa? Supaya kita tahu dan memakluminya bahwa itu sebenarnya hal yang biasa. Yang artinya kita perlu tenggang rasa. Yang juga artinya bahwa di mana bumi dipijak, maka langit dijunjung. Ya. Ya. Itu sih Mirza ya yang bisa Ya. saya sampaikan. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ya. Mirza. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Agni. Saya izin bertanya, Pak, terkait dengan Agni mungkin belum- berkait. Ya, Pak. Belum ini kan belum pernah bertanya kan? Belum, Pak. Ya, oke. Mungkin pertanyaannya berkaitan sama materi yang sebelumnya, Pak, yang di pertemuan 2. Nah, saya ingin bertanya, misalkan tadi Bapak kan menjelaskan terkait dengan first impression, Pak, ya, yang 4 menit tadi. Nah, misalkan kalau kita memberikan first impression kita kepada orang lain itu tidak bagus atau buruk gitu, Pak, sehingga kan orang lain memiliki persepsi yang negatif gitu, Pak, penilaiannya negatif terhadap kita. Nah, sikap kita itu bagaimana, Pak, ya, terkait dengan menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus menunjukkan kembali walau persepsi mereka tuh sudah terlanjur buruk banget gitu, Pak, apa-apa yang kita lakukan itu walaupun sudah baik, masih dianggap buruk gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, Agni, persepsi itu muncul apabila tingkatan hubungan kita hanya terjadi pada kontak ya, sebatas sama kontak. Ya. Sebatas sama kontak. Itu baru muncul seperti itu. Ada persepsi yang muncul seperti itu dan kita tidak bisa memperbaikinya karena kita kan cuma sebatas kenal saja, sebatas apa namanya, sebatas orang lain lah. Kita di dalam lift kenalan sedikit langsung kita menyimpulkan dia gitu. Ataupun di dalam perjalanan di dalam pesawat duduk dengan sebelah kita berkomunikasi langsung kita menyimpulkan gitu kan 4 menit itu
ya menurut saya wajar saja, tetapi kesempatan itu bisa dilanjutkan apabila kita juga melakukan kontak yang berulang kali dan berada pada tahap di atasnya itu, keterlibatan dan keakraban. Artinya apa? Bahwa persepsi yang dia bentuk terhadap diri kita bisa kita perbaiki, ya. Bisa kita perbaiki pada komunikasi-komunikasi berikutnya. Itu ini yang bisa saya sampaikan. Artinya kita masih punya kesempatan memperbaikinya ketika tahapan kontak diulang-ulang lagi, kita kan bertemu terus tuh dengan dirinya, ya enggak? Iya, Pak. Kalau teman sekantor ataupun teman sekantor beda lantai, kita bisa memperbaikinya, ya, dengan melakukan kontak-kontak berulang kali ataupun melanjutkan hubungan, ya, melanjutkan hubungan ke tingkat yang berikutnya, yaitu apa tadi, keterlibatan dan kemudian keakraban. Kalau yang cuman batas kontak pertemuan sekali seperti di pesawat ataupun di perjalanan, ya sudah, memang itu nasib kita. Tapi yang bagusnya memang yang perlu menjadi perhatian buat kita adalah template bahasa Inggrisnya template, pakai e, nggak pakai e di belakangnya. Template kita adalah milikilah attitude yang baik di dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, salah satunya nih, contoh kecilnya adalah ketika memasuki lift, ketika memang ada orang lain, coba turunkan HP-nya, nggak usah lihat HP, sapa dengan baik orang-orang di dalam lift itu, ya dengan anggukan kepala saja. Itu saja sudah menunjukkan attitude yang baik dari kita. Nah, itu sih Agni yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Agni. Ini di Denpasar nih? Bukan Pak, di Tabanan Pak. Oh, Tabanan ya. Tabanan tuh berapa? Di utara atau di mana? Dari Di Denpasar? sebelah utara Denpasar Pak. Jauh tuh? Kalau motor kurang lebih 1 sampai 1,5 jam Pak. Oh, berarti saya bisa dong ya nanti nyewa motor ke tempat Agni. Bisa kan ya? Bisa Pak, bisa. Naik motor aja bisa itu ya? Sewa motor Bisa, banyak Pak. di Kuta ya? Banyak Pak, kalau di Bali sewa motor Pak. Oke. Di persawahan? Tabanan persawahan bukan? Iya, lebih banyak sawahnya Pak. Oh iya. Mantap. Ya, ada lagi yang lain. Satu lagi, silakan. Kalau nggak ada, ya sudah, selesai. Nggak apa-apa. Nah, videonya udah di ini kan? Udah, Pak. Saya record. nutup dulu ya. Ya. Pakai drive kan? Apa, Pak? Apa namanya? Videonya dikumpulin di mana? Di YouTube ya? Oh, enggak. Videonya udah dikumpulin di Drive, terus linknya itu saya kirim ke Bapak. Yang linknya aja yang dikirim. Oh iya, saya belum lihat ya. Nanti diingetin saya ya. Jadi Ya, di kelas ini pakai Drive, tapi di kelas lain di YouTube. YouTube internalnya, YouTube kelasnya. oh, iya. Oke, saya tutup dulu nih kelasnya. Sebentar. Sebentar ya. Tutup dulu ya. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kekurangan saya dalam menyampaikan pesan-pesan dan pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan itu merupakan dari diri saya pribadi. Baik, kita tutup dengan membaca doa masing-masing lah. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sukses terus ya buat kalian. Jaga kesehatan dan tetap bahagia. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih. Saya izin live ya. Live. Iya, Pak. Iya, Pak.